setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Para sahabat Monsenyur Gabriel Manek yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memasuki minggu kedua masa Advent. Renungan akan dibawakan oleh Romo Emmanuel Siki, PR dari Atambua. Tema renungan, luruskanlah, nikmati keselamatan yang dari Tuhan. Selamat mengikuti. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kaifas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam nubuat Yesaya. Ada suara berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, dimanapun Anda berada. Kita memasuki minggu kedua di dalam masa Adventus, Minggu Cinta Kasih. Kisah Injil yang kita dengarkan hari ini adalah kisah seruan, ajakan bagi kita untuk meluruskan, meratakan, dan menimbun. Panggilan kita sesungguhnya adalah panggilan untuk menikmati damai sejahtera, hidup dalam kebenaran. Pada akhirnya semua orang melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yohanes dalam bacaan Injil dipanggil dan diutus Allah. Dan di seluruh daerah Yordan dia berseru, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Siapkanlah jalan baginya. Seruan Yohanes Pembaptis sesungguhnya adalah seruan untuk bertobat. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan kamu akan diselamatkan. Seruan Yohanes adalah panggilan bagi kita, umat beriman di dalam masa Adventus ini, masa menantikan kedatangan Dia, Sang Raja Agung, Sang Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan kita. Panggilan itu adalah panggilan untuk mempersiapkan diri kita. Kita sebagai orang beriman dipanggil untuk meluruskan yang bengkok. Kita dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran Tuhan. Cara untuk meluruskan yang bengkok, cara untuk mempersiapkan jalan adalah bertobatlah. Yohanes malah menambahkan, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu akan diselamatkan. Bertobat dan memberi diri dibaptis adalah tugas kita, orang-orang beriman, untuk senantiasa menerima kehadiran Tuhan, Raja Damai di dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, seruan dan panggilan Yohanes Pembaptis kepada kita merupakan ajakan untuk bertobat. Luruskanlah jalan baginya. Sebagai manusia yang lemah, kadang hidup kita, sikap kita, kata-kata kita, perbuatan kita melenceng, bengkok dari apa yang dikehendaki Tuhan. Kita dipanggil untuk luruskan yang bengkok itu. Persiapkanlah jalan baginya. Banyak kali kita lengah, banyak kali kita lalai, banyak kali kita cuek, banyak kali kita acuh terhadap hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis mengingatkan kita, persiapkanlah jalan baginya. Persiapkanlah hati kita agar dia bisa meraja dalam diri kita, biar bisa hadir dalam hidup kita. Dan dia yang adalah Raja Damai Sejahtera membawa damai dan kesejahteraan dalam hidup dan karya-karya kita. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, selain meluruskan dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kita dipanggil untuk menimbun lembah-lembah. Kita dipanggil untuk meratakan yang berlekak-lekuk. Kehidupan kita sebagai manusia sering tergoda, sering terjerumus dalam sikap tidak percaya diri. Sikap menganggap diri sama sekali tidak berarti di hadapan Tuhan, sama sekali tidak berarti di hadapan sesama. Sikap rendah diri ini kita diajak untuk menimbunnya, kita dipanggil untuk meratakannya. Di hadapan Tuhan kita punya nilai, di hadapan Tuhan kita berarti, di hadapan Tuhan semua orang yang bertobat, semua orang yang melakukan kehendaknya akan menyaksikan keselamatan yang datang dari Tuhan. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, tujuan akhir dari sikap kita untuk bertobat, meluruskan jalan
mempersiapkan jalan adalah menyaksikan keselamatan yang datang dari Tuhan. Pantaskah kita menyaksikan keselamatan yang datang dari Tuhan itu? Layakkah kita menerima, mengalami, merasakan, menikmati keselamatan yang datang dari Tuhan itu? Jawabannya ada dalam hati kita yang mau bertobat, yang mau mempersiapkan diri, yang mau meluruskan jalan-jalan hidupnya akan menikmati hadirnya keselamatan Tuhan dalam kehidupan ini. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, terus berbuat baik, terus mempersiapkan jalan Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya, selalu percaya keselamatan yang datang darinya akan kita nikmati ketika hati kita terbuka, hati kita ikhlas menerima kehadirannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati, hamba Allah mendoakan kita. Amin. Para sahabat Monsenyur Gabriel Manek, dimanapun saja berada, mari kita menanti pesta Natal. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek mendoakan kita. Bunda Maria dan Santo Yusuf menanti kita di kandang Bethlehem. Salam damai. Semangat melayani dengan sepenuh